ke-261. Menjelang sore, kami tiba di villa tujuan kami. Adnan langsung membawa mobil masuk dan memarkirnya di halaman villa tersebut. Adnan dan Ashley turun lebih dulu. Kali ini kondisi Ashley sudah jauh lebih baik daripada tadi. Adnan juga dengan setia merangkul pinggangnya selama mereka berjalan bersama. Aku melirik ke arah Darn yang berada bersama Susdian dan It. Rupanya mereka tidur bersama dalam posisi duduk. Aku menyentuh bahu It untuk membangunkannya. Hei, bangunlah. Kita sudah sampai. It terperanjat, lalu celingak-celinguk setengah sadar. Apa? Ada apa? Tanyanya seperti orang linglung. Kita sudah sampai. Bangunkan Darn dan Susdian juga dan mari keluar. Ajakku. Ah, ya, baiklah. It masih harus mengumpulkan kesadarannya sebelum turun. Maka aku dan Larissa turun lebih dulu dengan Lily aku yang gendong. Sayang, pinggangku sakit nih. Keluh Larissa ketika kami berjalan ke arah bangunan villa. Mungkin karena terlalu lama duduk di mobil, jadinya sakit pinggang. Iya, nanti aku urut di dalam ya. Sembari kita istirahat. Larissa mengangguk setuju. Aku menuntun tangannya untuk berjalan bersamaku. Ini villa kita. Gede banget ya aslinya. Aku kira minimalis loh. Ujar Larissa ketika melihat bangunan villa yang cukup besar dan luas dengan halaman yang luas dan dihiasi pepohonan dan bunga-bunga. Iya besar. Ini kan hadiah buat kamu. Mana mungkin aku kasih kamu hadiah yang kecil. Karena kamu udah setia temani aku selama hampir 8 tahun. Kamu berhak mendapatkan lebih dari ini. Bahkan nyawaku sekalipun kamu boleh mendapatkannya. Gombal deh, aku gak butuh nyawa kamu. Aku butuh kamu selalu hidup dan menemani aku selamanya. Itu pasti. Selama aku masih bernyawa itu akan terlaksana. Insya Allah. Larissa tersenyum. Tangannya menggenggam erat tanganku. It, Susdian dan Darn telah turun dari mobil. Mereka menghampiri kami yang masih berdiri di depan bangunan villa. Ini milikmu? Tanya It. Bukan. Ini milik istriku. Ini hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Jadi jangan bilang ini milikku. Jawabku agak menekankan. Wow, kau memang suami yang sangat murah hati. Sehingga kau memberikan hadiah yang sungguh fantastis untuk istrimu. Kau sangat beruntung, Larissa. It memujiku, lalu berkata pada Larissa. Bukan karena aku murah hati, tapi apapun yang aku miliki adalah haknya juga. Larissa bahkan berhak memiliki jiwaku. Semua akan aku berikan padanya untuk membalas jasanya yang selalu mengabdi padaku selama ini. Benar, kalian adalah pasangan yang sangat serasi. Kalian pantas bahagia dengan segala sesuatunya. Terima kasih. It, kau juga pantas bahagia. Maka carilah kebahagiaanmu. Jawab Larissa. It tersenyum malu, mungkin karena merasa kebahagiaannya ada di sisinya kini Susdian. Saat kami hendak masuk, seorang pria berusia 45-50 tahunan menghampiri kami dengan senyum yang ramah dan sikapnya sangat sopan. Selamat datang, Pak Jason, Bu Larissa. Ucapnya. Apa kabar, Pak Idris? Aku menjabat tangannya dan berbasa-basi menanyakan kabarnya. Alhamdulillah saya baik, Pak. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan pemilik villa ini. Ternyata Pak Jason dan Bu Larissa seperti bukan orang pribumi. Malah saya kira, tadi kalian seperti orang Eropa yang berkunjung kemari. Ah bukan, saya dan istri pribumi asli kok. Saya lahir dan besar di Indonesia. Meskipun orang tua saya asli dari Inggris. Aku menjelaskan siapa aku dan Larissa. Oh begitu. Pantas saja Pak Jason ini seperti orang luar. Dari postur tubuh dan mata pun beda dengan pribumi bibit lokal. Hehehe. Ah, dia suka bercanda juga rupanya. Bisa saja. Sayang, kenalkan. Ini Pak Idris, orang yang mengurus villa ini sejak 6 tahun lalu saat villa ini masih dimiliki oleh pemilik pertama. Aku memperkenalkan Pak. Yang Pak Idris maksud adalah Ashley dan Adnan.
Itu Adnan dan istrinya Aisyah. Mereka sepupu saya. Oh iya, sedang liburan bersama keluarga ya? Senang sekali bisa liburan seperti ini, dia villa sendiri. Bebas. Iya, kebetulan kami lagi cari sesuatu yang menyejukkan mata. Pak Idris tersenyum. Ia mengambil beberapa koper dan membantu kami membawanya ke dalam villa. Saat kami memasuki villa, Larissa tampak takjub melihat isinya yang sudah sangat lengkap. Sedangkan aku sudah tak aneh karena pernah berkunjung sebelumnya saat melihat-lihat villa ini untuk dibeli. Hanya saja, aku dan Pak Idris belum pernah bertemu sebelumnya karena saat itu dia sedang tak ada di tempat. Mungkin pemilik sebelumnya lah yang memberikan nomorku padanya, sehingga dia tahu aku pemilik yang baru, dan aku menghubunginya sebelum aku datang agar dia mempersiapkan villanya untuk kami. Wah, isinya lengkap ya. Gak nyangka deh villanya senyaman ini. Ucap Larissa. Iya lengkap. Sengaja biar kamu senang kalau berkunjung kemari. Jawabku. Ada berapa kamar semuanya? Ada sekitar 4 kamar tidur yang terletak di lantai atas 2 kamar dan lantai bawah 2 kamar. Dengan kamar mandi masing-masing di dalamnya. Kemudian, ada 1 kamar mandi khusus air panas di lantai 1. Dapur, ruang karaoke, ruang tamu, ruang TV di lantai bawah, dan ruangan untuk bermain biliar di lantai atas. Aku menjelaskan sesuai dengan yang aku tahu saat aku melihat villa ini pertama kali. Ada kolam renang juga di bagian belakang, lengkap dengan gazebo untuk bersantai. Tambahku. Wah, keren. Berarti beneran selengkap itu ya villanya. Pantesan mahal banget. Hehehe. Ya mahal, tapi sesuai dengan fasilitas yang ada sih. Kalau kamu bisa senang dan betah di villa ini, aku sangat senang. Makasih, sayang. Sama-sama. Karena kami merasa lelah, kami semua duduk di ruang tamu setelah meneguk air dingin yang diberikan oleh Pak Idris pada kami. Pak Jason, Bu Larissa, jika ada sesuatu yang dibutuhkan silahkan panggil saya kapan saja. Insya Allah saya siap membantu, jika saya sedang tidak ada kesibukan. Ujar Pak Idris sebelum pamit. Iya, Pak, terima kasih banyak. Untuk saat ini, kami belum membutuhkan apapun, kami hanya ingin istirahat saja. Jawabku. Baik, kalau begitu saya permisi. Pak, Bu. Ya. Pak Idris undur diri dari hadapan kami. Pria itu melangkah pergi dari villa. Kawan-kawan, kalian bisa memilih kamar yang kalian inginkan untuk tidur di villa ini. Yang pasti, aku dan Larissa memilih kamar utama di lantai atas. Karena Larissa sangat suka memandangi keindahan alam malam hari dari balkon kamar. Sisanya, kalian boleh memilih kamar mana yang kalian inginkan. Aku mengumumkan pada mereka. Aku pilih kamar di lantai bawah saja. Karena aku tak suka repot jika aku ingin ke dapur. Kau tahu, aku suka minum tengah malam dan akan sangat merepotkan jika harus bolak-balik naik turun hanya untuk ke dapur. Sahutit memutuskan memilih kamar di lantai bawah. Aku juga di lantai 1 saja. Jujur aku lebih suka tidur dalam kesunyian daripada kebisingan. Timpal Ashley. Baik. Kalau begitu Susdian dan Darren bisa tidur di kamar kedua di lantai atas. Darren boleh tidur di kamar kami kapanpun dia mau. Ujarku. Baik, Tuan. Nomor, Darren mau sama Sus. Darren langsung memeluk Susdian, seakan tak mau jauh-jauh darinya. Memangnya siapa orang tuanya? Kenapa malah suka menempel pada Susdian? Setelah menentukan kamar masing-masing, kami bubar menuju ke kamar kami. Yang jelas untuk beristirahat sebelum maghrib tiba. Setibanya di kamar kami, aku menidurkan Lily di ranjang beralaskan spray putih bersih berukuran king itu. Lily masih terlelap dalam tidurnya. Sayang, aku syalat duluan ya. Keburu sore banget nih. Ujar Larissa. Ya. Larissa pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Asyar sudah lama berlalu dan kami belum syalat. Aku menoleh ke arah luar kamar kami. Langit sudah hampir senja. Maghrib akan segera tiba. Setelah Larissa keluar dari kamar mandi,
Gantian aku yang masuk untuk berwudu. Kamar mandinya cukup luas, bersih dan harum, tidak berbeda dengan kamar mandi di rumahku. Pak Idris tampaknya bekerja keras untuk menyiapkan yang terbaik bagi kami. Aku harus memberikannya gaji tambahan. Usai berwudu, aku buru-buru syalat selagi masih sempat. Lepas syalat, aku menghampiri Larissa yang berdiri di balkon kamar memandang langit senja yang indah. Aku merangkul cintaku dari belakang dan dia menyambutnya dengan sangat senang. Kamu suka tempat ini? Tanyaku. Iya, sangat suka. Aku bahkan merasa kalau ini adalah mimpi. Jawabnya. Kenapa merasa mimpi? Karena aku terlahir dari keluarga kurang mampu. Jangankan memiliki villa, rumah pun kami ngontrak berpindah-pindah tempat. Maka dari itu, saat aku punya segalanya yang lebih dari bayanganku dulu, aku selalu merasa itu seperti mimpi. Ungkapnya, matanya masih menatap senja dengan langit yang mulai gelap. Ini bukan mimpi, sayang. Ini adalah kenyataan yang sangat indah. Antara kamu dan aku semuanya terjadi dengan sangat ajaib. Siapa sangka, kamu dan aku bisa sampai sejauh ini. Memang ajaib ya. Rahasia Tuhan siapa sih yang tahu? Semuanya adalah misteri. Dan kita hanya bisa menunggu hingga misteri itu terpecahkan dengan sendirinya. Iya. Senja di tempat asri kayak gini indah ya. Gak kayak di kota. Rasanya senja itu biasa aja. Ucapnya. Benar. Mungkin karena suasananya yang berbeda. Makanya rasanya juga ikut berbeda. Kalau tempatnya kayak gini, aku jadi takut bakalan betah di sini dan gak mau pulang. Hehehe. Ya gak apa-apa kalau kamu gak mau pulang. Toh ini tempat singgah kita. Kapanpun kita mau dan sampai kapanpun kita di sini, itu adalah hak kita dan bebas. Larissa berbalik padaku. Tangannya melingkar mesra di leherku. Sayang, besok kita jalan-jalan sambil bawa Lily di sekitaran sini ya. Aku mau menjelajahi tempat ini sepuasnya sebelum kita pulang. Pinta Larissa. Tentu boleh. Aku juga mau menghabiskan waktuku sama kamu sepuasnya di tempat ini. Makasih, sayang. Ya, sayang. Larissa mengecup bibirku. Aku membalasnya. Tak bisa aku menahan diriku, sehingga aku menekan pinggangnya lebih merapat padaku. Seketika, aku dan Larissa melepas tautan kami ketika suara itu mengejutkan kami. Kami menoleh ke arah bawah. Adnan, Ashley dan It berada di sana. Mereka tengah memperhatikan kami sambil geleng-geleng kepala. Aku dan Larissa malu sekali. Kami pikir mereka tak ada di sana. Jason, kami akan pergi keluar untuk berbelanja. Apakah kau akan menitip sesuatu? Tanya Ashley. Aku pes. Aku tak jadi berkata. Kenapa? Mau pesan apa? Tanya Larissa heran. Itu, aku mau pesan. Aku agak bingung menjawab. Karena apa yang akan aku pesan tentu sangat sensitif dan mana mungkin aku meneriakan itu pada Ashley yang sedang bersama dua pria tadi. Apa? Kau akan pesan apa? Teriak Ashley. Nanti saja. Aku akan mengirimkan pesan padamu tentang apa yang ingin aku pesan. Jawabku. Baiklah. Apakah kau mau pesan sesuatu juga, Larissa? Ashley berganti bertanya pada Larissa. Tidak usah. Aku tak membutuhkan apapun. Sahut Larissa. Baik. Kami pergi. Ya. 3 orang tadi pergi. Aku memperhatikan mereka yang berjalan ke arah mobil. Lokasi pusat perbelanjaan agak jauh dari villa. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit dengan berkendara. Karena villa ini terletaknya pesan yang aku kirimkan pada Ashley. Ting! Dasar bodoh. Kenapa kau harus memesan benda itu padaku? Itu membuatku malu. Kau tahu? Aku tersenyum geli. Maafkan aku Ashley. Tapi aku butuh alat itu untuk kesenanganku selama berada di sini. Kau tahu? Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menikmati waktu-waktu bahagia bersama Larissa di tempat seindah ini, termasuk yang satu itu. Sudahlah, lagi pula kau bersama suamimu.
Apa salahnya jika kau membelinya untukku? Jangan bilang kau tak mau, atau aku tak akan menaikkan gaji suamimu di kantor. Candaku, mengancam Ashley. Sialan kau. Awas saja jika kau berani tak menaikkan gaji suamiku. Akah, aku pastikan juga suamiku akan korupsi di kantormu. Ashley balas mengancam. Hahaha, Adnan tak akan pernah sejahat itu. Wataknya sangat tegas dan Adnan tipe orang yang tidak suka keserakahan. Baiklah, Nyonya. Lakukan saja perintahku dan aku akan menaikkan 10% gaji suamimu, balasku. Harus, karena suamiku berhak mendapatkan lebih dari itu. Ya, terserah kau saja. Dasar mata duitan. Perihal kejutan untuk Larissa besok. Apakah semua sudah siap? Tanyanya. Tentu. Besok akan menjadi hari yang berwarna untuknya, balasku. Aku tak sabar menunggu. Aku ingin melihatnya begitu bahagia dengan kejutan yang kita berikan. Ya, semoga semuanya lancar. Tentu. Lepas itu, Ashley tak menanyakan apapun lagi padaku. Kami mengakhiri chat kami. Aku keluar dari kamar mandi dan duduk bersama Larissa yang masih menyusui Lily. Tak lama kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang juga. Langit menggelap. Sinar matahari sudah tak terlihat lagi. Sudah waktunya dia beristirahat untuk menerangi